Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akil Darita. Hari ini akan mau bercerita dari daerah Aceh loh. Mau dengar tidak? Baiklah, dengar baik-baik ya. Judulnya Ahmad Rahmaya. Cerita ini diambil dari orang tua terdahulu. Pada zaman dahulu, di daerah Raya ada keluarga yang terdiri dari ibu dan seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Ayah Ahmad meninggal saat Ahmad berusia 5 tahun. Ahmad juga sering dipanggil Abang atau dalam bahasa Aceh sebutan untuk laki-laki. Teman-teman Ahmad sering menertawakan Ahmad karena baju yang lusuh dan kotor. Ahmad pulang sambil menangis. Kenapa kau menangis, anakku? Teman-temanku mengenaiku dan menertawakanku. Mereka tidak mau berteman denganku. Apa karena kita miskin? Sabarlah anakku, jangan menangis lagi. Tahun berlalu, Ahmad pun menjadi remaja. Dia membantu ibunya untuk bekerja. Namun kehidupan mereka tidak berubah. Ahmad masih saja tetap miskin. Suatu hari Ahmad minta izin dari ibunya untuk pergi merantau ke negeri seberang. Mak, Ahmad berpikir tidak mungkin kehidupan kita begini terus. Untuk makan sehari-hari saja mungkin tidak cukup. Ahmad ingin berubah, Mak. Ahmad ingin minta restu dari Mak untuk pergi merantau ke negeri seberang. Jangan anakku, jangan tinggalkan Mak sendiri di sini. Mak, Ahmad pergi sebentar saja. Jika sukses, insya Allah Ahmad akan kembali lagi ke sini. Dengan hati yang sangat berat, Ibu Ahmad pun merestui Ahmad untuk pergi merantau ke negeri seberang. Nak, Mama kasih izin kamu merantau ke negeri seberang. Tapi ingat pesan Mak, dimanapun kamu berada, jangan lupa kewajiban kepada Allah dan jaga akhlakmu dan sikapmu ya nak. Ahmad pun bergegas pergi ke negeri seberang. Mak, Ahmad pergi dulu, Mak juga jaga diri Mak sendiri di sini. Negeri seberang, Ahmad bekerja di tempat saudagar yang kaya raya. Tahun berlalu, ternyata sang saudagar memperhatikan Ahmad anak yang rajin, jujur dan bekerja keras. Akhirnya sang saudagar pun menjodohkan Ahmad dengan anak perempuannya. Ahmad pun menjadi saudagar yang kaya raya. Dia pun tidak teringat lagi akan ibunya. Suatu hari istri Ahmad berkata, "Kanda, kapan Kanda mengajak Dinda pergi ke kampung halaman Kanda?" Ahmad pun tidak sanggup menolak. "Baiklah Dinda, ayo kita berlayar." Ahmad pun pergi dengan kapal mewahnya bersama istrinya. Sesampai di pelabuhan, Ahmad pun beristirahat sejenak. Ternyata ada seseorang yang memberitahukan kepada ibu Ahmad bahwa Ahmad sudah kembali. Tahu tidak, anakku Ahmad sudah kembali. Dia sekarang di pelabuhan bersama istrinya. Istrinya sangat cantik. Anakku Ahmad sudah kembali. Nak, tolong bantu aku memasak masakan kesukaannya dan tolong antarkan aku ke sana. Di pulau, Ibu Ahmad memanggil nama Ahmad. Ahmad anakku. Siapa itu Kanda? Tiba-tiba Ahmad menendang dan mendorongnya sambil berkata, "Siapa kau perempuan tua? Aku tidak mengenalimu." "Kenapa kau mendorongku? Aku ini ibumu, nak. Ibu bawakan makanan kesukaanmu." "Kau bukan ibuku. Ibuku tidak mungkin sepertimu. Sudah tua, kotor, jelek, bau lagi. Kau bukan ibuku.
muda. Ayo kita pergi dan hiraukan perempuan tua itu. Ahmad malu dengan istrinya kalau menyebutkan itu ibunya. Dengan hati yang sangat sedih, sambil menangis ibunya berkata, Ahmad, kau anak durhaka, kau tidak mengakui aku ibumu. Ya Allah, ya Bashir, ya Ali, kutuklah dia dan tidak mengakui aku ibunya yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Tiba-tiba langit mendung, suara gemuruh menggelegar, hujan petir badai pun datang. Kapal Ahmad terombang-ambing di lautan. Pengawan, nakoda, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ahmad baru tersadar akan dirinya. Ibu, maafkan aku. Namun sudah Ahmad pun menjadi batu bersama kapal dan sedih. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Gimana? Seru tidak? Hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah satu, kita tidak boleh durhaka dengan orang tua, maupun orang tua kita itu jelek, miskin, mereka tetap orang tua kita. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Sekian cerita Ahmad Ramayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.